Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fia Azhara Rahmadita, NPM 234111011. Saya dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya manusia. Poin yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama pengertian sumber daya manusia, yang kedua fungsi sumber daya manusia, yang ketiga tujuan sumber daya manusia, dan yang terakhir penutup. Yang pertama pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategis serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Fungsi sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia. Mandin dan Nyo menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan, di antaranya analisis jabatan dan perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Fungsi yang kedua yaitu pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, serta seleksi kepada pelamar juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian ini meliputi yang pertama rekrutmen calon pelamar kerja, yang kedua seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan, dan yang terakhir mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Yang ketiga yaitu pengupahan tunjangan. Upah pada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keahlian dan kewajaran. Yang pertama, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Yang kedua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Yang keempat yaitu penilaian kinerja atau pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi penilaian atau evaluasi kinerja karyawan atau pegawai, lalu analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai,
Dan yang terakhir, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka mengembangkan karir. Penilaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawannya atas kinerjanya, sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa langsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama, perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Dan yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, tentu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antar beberapa kepentingan yang memadai, sehingga tercipta peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan non-fisik di lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama, saling menghormati hak-hak antar karyawan atau pegawai. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta mengembangkan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Yang kelima yaitu mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.